Kalau dengar kata rahasia, apa sih yang kepikiran? Pasti soal konspirasi, hal-hal terlarang gitu kan. Tapi gimana kalau saya bilang, kerahasiaan itu justru salah satu pilar yang bikin masyarakat kita bisa jalan. Nah, itulah yang bakal kita bongkar sekarang. Coba deh, bayangin sejenak. Seandainya kita semua bisa tahu segalanya tentang satu sama lain. Nggak ada lagi tuh pikiran yang disembunyiin, nggak ada lagi masa lalu yang jadi rahasia. Kira-kira dunia bakal jadi lebih baik, lebih jujur, atau malah jadi kacau balau? Nah, pertanyaan tadi itu ternyata udah dipikirin lebih dari 100 tahun yang lalu loh sama sosiolog Georg Simmel. Dia punya ide yang waktu itu kedengarannya radikal banget. Kata Simmel, supaya masyarakat bisa berfungsi, kita tuh nggak cuma butuh tahu, tapi kita juga butuh nggak tahu. Jadi, hidup sosial itu ibarat tarian, antara membuka diri dan menyimpan sesuatu. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Jadi intinya, rahasia itu bukan sesuatu yang salah atau negatif. Justru sebaliknya, kata Simmel, itu adalah kebutuhan, fondasi dari kehidupan sosial. Dan coba deh pikirin, ini tuh berlaku di semua aspek hidup kita. Bukan cuma soal mata-mata atau urusan negara loh, tapi ya dalam pertemanan kita, di kantor, bahkan sama pasangan. Tanpa sadar, kita semua tiap hari mainin keseimbangan ini kan? Kapan harus cerita, kapan harus diem. Oke, dari teori yang gede tadi, kita coba tarik ke kehidupan kita sehari-hari deh. Gimana sih wujud kerahasiaan ini dalam interaksi normal? Jawabannya ada di satu kata, diskresi. Simmel menyebutnya ruang ideal yang ngelilingin setiap orang. Gampangnya, bayangin aja kayak personal bubble atau gelembung pribadi. Nah, diskresi itu sikap kita buat nggak nerobos gelembung itu seenaknya. Kita menghormati apa yang orang lain pilih buat nggak diungkapin. Lihat perbandingan ini deh, bedanya tipis tapi dalam banget. Di dunia yang permisif, logikanya gini, selama nggak disembunyiin berarti gue boleh cari tahu. Tapi di dunia yang penuh diskresi, logikanya beda. Kalau dia nggak cerita, berarti gue nggak boleh tahu. Coba kita renungin, kita lebih sering hidup di dunia yang mana ya? Nah, ini nih pertanyaan yang agak nyeleneh. Emang bisa ya kita terlalu jujur dalam sebuah hubungan? Bukannya jujur 100% itu impian semua orang, apalagi sama teman dekat atau pasangan. Ternyata, menurut Simmel, nggak gitu juga. Jadi gini, ini paradoksnya. Kata Simmel, kalau kita langsung buka kartu semuanya di awal, hubungan itu bisa jadi cepat basi. Nggak ada lagi yang bikin penasaran. Justru properti pribadi di dalam diri kita, hal-hal yang kita simpan sendiri, itulah yang bikin hubungan tetap hidup, tetap ada misterinya, dan bikin orang lain pengen kenal kita lebih dalam lagi. Oke, dari level pribadi, sekarang kita naikin skalanya. Gimana kalau konsep rahasia ini dipakai sama sebuah kelompok, sama masyarakat yang punya tujuan tertentu? Nah, ini penting banget buat dibedain. Ada yang namanya masyarakat dengan rahasia, dan ada masyarakat rahasia. Beda loh. Contohnya Freemasonry. Semua orang tahu kelompok ini ada kan, tapi mereka punya rahasia di dalamnya, kayak ritual-ritual gitu. Ini beda sama kelompok yang keberadaannya aja udah dirahasiain. Terus kenapa sih kelompok-kelompok rahasia ini bisa terbentuk? Ya, ada banyak alasannya. Bisa buat ngelindungin ide-ide baru yang masih rapuh. Atau sebaliknya, buat jadi benteng terakhir gerakan yang hampir punah. Bisa juga sebagai perlawanan terhadap penguasa yang otoriter. Intinya, mereka ini semacam kandang sementara buat ide-ide yang belum bisa hidup di alam liar. Oke, sekarang ayo kita bedah dalamnya. Gimana sih struktur sebuah kelompok rahasia? Ternyata polanya mirip-mirip loh. Biasanya ada 3 pilar utama yang membangun arsitektur kerahasiaan ini. Pertama, hierarki. Jadi ada jenjangnya, ada level-levelnya. Kedua, ritual. Ini penting buat ngikat para anggota secara emosional. Dan ketiga, sentralisasi. Kekuasaan itu terpusat banget di atas. Jadi jelas ya, kelompok kayak gini tuh bukan tumbuh alami, tapi dirancang dengan sangat teliti. Dan disinilah letak paradoks terbesarnya. Semakin sebuah kelompok pengen bebas dari aturan masyarakat luar, semakin mereka harus patuh total sama aturan di dalam kelompoknya. Jadi, mereka menukar satu set aturan dengan set aturan lain yang seringkali jauh lebih ketat. Dan ini bisa jadi makin ekstrim. Simmel bilang, semakin melawan hukum tujuan kelompok itu, biasanya kekuasaan pemimpinnya jadi makin gak terbatas. Dan makin kejam juga cara mereka menegakkan aturan. Kenapa? Karena ancaman dari luar dipakai sebagai alasan buat menuntut kepatuhan mutlak di dalam. Bahkan ada konsep kepemimpinan yang lebih gila lagi, namanya fokus imaginarius.
Ini terjadi kalau pemimpinnya itu misterius, nggak ada yang tahu siapa dia, bahkan mungkin cuma mitos. Justru karena nggak kelihatan, nggak bisa ditemui, kekuasaannya jadi absolut. Anggota itu nggak lagi nurut sama orang, tapi nurut sama sebuah ide tentang pemimpin itu. Dan itu jauh lebih kuat. Supaya kelompoknya solid dan aman, identitas pribadi anggota harus dilebur. Makanya sering ada topeng atau panggilan berupa nomor, atau semua orang seragam dalam ritual. Tujuannya apa? Supaya sayanya hilang, yang ada cuma kita. Simmel menyebut ini ketidakbertanggungjawaban yang khas. Ya iyalah, kalau individunya udah nggak ada, siapa yang mau dimintai tanggung jawab? Oke, sekarang kita tarik kesimpulannya. Gimana caranya ide-ide yang udah seabad lebih ini masih nyambung sama dunia kita sekarang? Simmel nemuin satu pergeseran yang menarik banget. Zaman dulu banget, urusan negara itu super rahasia. Tapi kehidupan pribadi orang sekampung pada tahu. Nah sekarang, kebalik. Pemerintah dituntut makin transparan, sementara kita sebagai individu justru punya ruang privasi yang jauh lebih besar. Jadi, ini dia poin kuncinya. Masyarakat rahasia itu bukan sesuatu yang aneh atau nyeleneh. Sebenarnya itu cuma versi ekstrim dari kebutuhan sosial yang kita semua punya. Kebutuhan akan privasi, rasa percaya, identitas kelompok, perlindungan, semua itu ada di diri kita. Mereka cuma ngegaspol kebutuhan itu sampai level maksimal. Sebagai penutup, coba deh kita pikirin ini. Di zaman sekarang, di mana kita seolah wajib sharing semua hal di media sosial, jangan-jangan privasi itu sendiri udah jadi bentuk rahasia yang paling pamungkas? Tindakan buat nyimpen sesuatu buat diri sendiri, jangan-jangan itu udah jadi tindakan paling radikal. Kira-kira apa artinya itu buat kita semua ya?